Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Bongkar Rahasia Bagaimana Memproyeksikan Dividen 4 Saham Bagus. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebenarnya saya sudah pernah membuat videonya di tahun 2021, tepatnya pada tanggal 23 September tahun 2021. Pembahasan kali ini merupakan pembuktian dari video yang dibuat pada tahun 2021 itu, di mana pada video tersebut saya memproyeksikan dividen yang akan dibagikan 1 tahun kemudian dari 4 saham yang menurut saya layak untuk dianalisa. Nah, kita lihat sekilas untuk videonya seperti apa. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Kamu tentu tahu bahwa di tahun 2020 banyak perusahaan yang labanya turun. Nah, hal itu membuat di tahun 2021 mereka membagi dividen yang lebih kecil. Ingat, video ini dibuat pada tahun 2021 ya. Kenapa? Bagi yang belum tahu, dividen biasanya diambil dari laba tahun berjalan, sehingga seharusnya semakin besar laba, semakin besar dividen. Begitu juga sebaliknya. Nah, berhubung masih 1 tahun lagi, di video ini Mimin mau bagi sedikit rahasia. Ada beberapa saham yang menurut Mimin kemungkinan di tahun 2022 dividennya bisa lebih besar. Kenapa Mimin bisa berkata seperti itu? Setidaknya ada 4 alasannya, yaitu jadi di sini kita menyampaikan bahwa ada 4 kriteria yang kita lihat sehingga kita bisa menentukan bahwa 1 tahun ke depan 4 saham ini kemungkinan besar membagi dividen dengan nominal yang lebih besar. Berikut ini beberapa alasannya. Pertama, perusahaan rutin bagi dividen. Alasan pertama, karena 4 saham yang nanti akan dibahas tentunya rutin membagi dividen. Hal itu memberi kemungkinan yang cukup besar bahwa di tahun 2022 nanti mereka juga akan bagi dividen. Tolak ukur rutin tidaknya membagi dividen bisa terlihat dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Dalam periode tersebut, 4 saham ini selalu membagi dividen tanpa pernah absen. Kedua, dividen payout rasionya konsisten. Tolak ukur kedua untuk menilai dividen di masa depan adalah payout-nya. Bagi yang belum tahu, dividen payout adalah porsi laba yang sengaja dialokasikan oleh perusahaan untuk dibagi ke pemegang saham. Jika perusahaan punya laba 1 triliun dan punya payout 50%, artinya 500 miliar dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, poin ini teman-teman harus perhatikan karena pada pembahasan berikutnya kita akan menekankan terkait dividen payout ratio ini. Jadi, di sini ada 2 poin utama, yaitu yang pertama, perusahaan rutin membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir dan tidak pernah absen. Dan yang kedua adalah dividen payout ratio. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Ketiga, laba di tahun 2020 turun drastis. Poin ketiga yang Mimin lihat adalah dari aspek laba. Kita mencari perusahaan yang labanya turun drastis di tahun 2020. Kembali ke konsep dividen, jika di tahun tersebut labanya turun banyak, seharusnya dividennya juga turun banyak kan? Keempat, laba di tahun 2021 naik drastis. Nah, setelah kita menemukan perusahaan yang labanya turun drastis di tahun 2020, langkah berikutnya adalah melihat laba di tahun 2021. Memang sih, karena laporan terupdate masih triwulan 2 2021, kita harus melakukan anualisasi. Tujuannya agar mendapat gambaran kira-kira berapa banyak laba perusahaan sampai akhir tahun. Bagi yang belum tahu, jika berdasarkan laporan triwulan 2, kamu hanya perlu mengkali 2 laba perusahaan untuk memperkirakan laba di akhir tahun 2021 nanti. Setelah melihat 4 cara pemilihan sahamnya, sekarang Mimin mau sharing 4 saham yang menurut Mimin dividennya bisa naik di tahun 2022. Nah, jadi dari video yang tadi kita lihat, ada 4 kriteria yang saya ambil untuk menentukan saham yang menarik dari sisi dividen. Dan pada video selanjutnya, kita akan membahas 4 saham itu, apa saja nama sahamnya. Dan kita akan membandingkan perbandingan antara perhitungan di tahun 2021 yang saya buat dan realitanya seperti apa. Kita masuk saja ke dalam saham pertama, yaitu BBNI atau Bank Negara Indonesia. Ini merupakan video lanjutan dari video yang tadi kita lihat yang dibuat di tahun 2021. Pada saat video itu dibuat, kita mengasumsikan bahwa di tahun 2021 itu BBNI akan membukukan laba sebanyak 10 triliun rupiah jika dia anualisasi berdasarkan laporan keuangan Q2 tahun 2021. Nah, berarti dengan dividen payout ratio sebanyak 25%, dividen BNI di tahun 2022 diproyeksikan sekitar 2,51 triliun rupiah.
Nah, jika angka ini dibagikan dengan jumlah saham beredar, maka akan didapatkan nominal Rp134 untuk dividen per share BBNI di tahun 2022. Dengan harga saham waktu itu adalah 5.400, dividen yieldnya sekitar 2,5%. Sekarang kita lihat realitanya seperti apa. Ini merupakan realita dividen yang dibagi oleh BBNI yang mana lebih tinggi dari proyeksi. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa rasio pembagian dividen yang saya asumsikan adalah 25% dan hal yang sama seperti realisasi yang terjadi yaitu 25% dari laba bersih. Nah, tapi menariknya dividen per lembar yang mereka bagikan menjadi Rp146 per lembar saham yang mana angka itu lebih tinggi dibandingkan 134 yang kita proyeksikan. Kenapa? Bisa saja karena laba di tahun tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi laba yang kita gunakan. Karena di sini dividen payout rasionya sama. Alasan kedua adalah misalkan ada perubahan terkait jumlah saham beredar. Tapi hal itu kita harus lihat lagi. Oke, saham kedua adalah BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Ini merupakan tampilan dari video yang dibuat di tahun 2021, yang mana kita mengasumsikan dari laba pencapaian di Q2 tahun 2021, dan kita kali 2 sehingga setahun diasumsikan sekitar Rp24,9 triliun. Dengan dividen payout ratio sekitar 65%, berarti dividen BRI di tahun 2022 diproyeksikan 16,21 triliun. Jika dibagi dengan lembar saham beredar, maka akan didapatkan dividen per share sekitar Rp131. Bagaimana dengan realitanya? Jika teman-teman melihat realita untuk tahun buku 2021, maka dividen per share yang dibagikan adalah Rp174. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi yang kita buat 1 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2021. Kenapa hal itu bisa terjadi? Alasannya sederhana. Jika teman-teman melihat dividen payout ratio yang kita gunakan adalah 65%. Tapi realitanya, BRI membagi dividen payout ratio sebanyak 85% dari laba bersih tahun 2021. Selain itu, jika teman-teman perhatikan di sini, laba yang dicapai oleh BRI di tahun 2021 adalah Rp31 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan anualisasi yang kita buat, yaitu hanya Rp24,9 triliun. Itulah yang menjadi alasan kenapa dividen per share-nya jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi yang kita buat. Nah, ini merupakan informasi yang menarik. Soal komitmen membagi dividen, BRI ini tidak diragukan lagi karena sejak IPO di tahun 2023, mereka tidak pernah absen satu kali pun membagi dividen setiap tahun. Sehingga bisa dipastikan BRI ini merupakan salah satu saham yang paling konsisten membagi dividen di Bursa Efek Indonesia. Saham ketiga, Bank Mandiri dengan kode BMRI. Nah, ini merupakan tampilan dari video di tahun 2021. Dengan laba pencapaian Q2 tahun 2021, dia asumsikan pencapaian laba BRI dalam 1 tahun adalah 25 triliun dan dividen BRI menjadi 15 triliun jika menggunakan payout ratio 60%. Itu artinya dividen per share adalah sekitar Rp321 jika dibagi dengan total lembar saham beredar. Tapi teman-teman harus ingat bahwa angka ini merupakan angka sebelum dilakukan stock split sehingga tentu saja terlihat lebih besar. Sekarang kita akan lihat realitanya seperti apa. Sama seperti saham-saham sebelumnya, realita dividen yang dibagi oleh BMRI lebih tinggi dari proyeksi, yaitu sebanyak 360 per lembar saham. Hal ini menarik karena kita hanya memproyeksikan laba bersih sebanyak 25 triliun, tapi pada kenyataannya mereka mencapai laba bersih sebanyak 28 triliun. Untuk payout rasionya sama seperti yang kita proyeksikan adalah 60%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kenaikan dividen per lembar merupakan hasil dari pencapaian laba yang mengalami peningkatan dibandingkan apa yang kita proyeksikan. Nah, saham terakhir adalah PTBA atau PT Bukit Asam. Ini merupakan tampilan di tahun 2021 dan diasumsikan perusahaan mampu mencapai laba sebanyak 3,54 triliun pada tahun 2021, sehingga memberikan dividen 1,24 triliun jika menggunakan payout ratio 35%, dan berarti dividen per share adalah sekitar Rp108 triliun. Bagaimana realitanya? Nah, mengejutkan kenapa realita dividen yang dibagi oleh PTBA lebih tinggi jauh dari proyeksi dengan angka Rp688. Jika teman-teman bandingkan dengan proyeksi kita hanya Rp108 saja. Kenapa? Teman-teman bisa pastikan terkait dividen payout rasionya. Yang kita gunakan pada saat proyeksi adalah 35%.
Tapi ternyata perusahaan memiliki dividen payout ratio sebanyak 100%. Artinya, dividen yang dibagikan semua merupakan dari pencapaian laba. Nah, jika teman-teman lihat di sini, maka dividen cash yang dibagikan sekitar 7,9 triliun rupiah. Dan angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pencapaian laba yang kita proyeksikan hanya 3,5 triliun rupiah. Hal itulah yang menyebabkan kenapa proyeksi dividen jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita hitung 1 tahun sebelumnya. Nah, kesimpulannya, video yang saya buat di tahun 2021 membuktikan bahwa memproyeksikan dividen di masa depan sebenarnya cukup sederhana dan bisa dikatakan akurat. Dengan catatan, apabila tidak ada kondisi khusus yang mempengaruhi terhadap kebijakan. Dan 4 kriteria tadi kita gunakan untuk menganalisa. Dari contoh 4 saham yang dibahas, baik itu BNI, BRI, Mandiri, dan PTBA, realisasi dividen yang dibagi semuanya lebih besar dibanding proyeksi yang saya buat 1 tahun sebelumnya. Artinya, metode proyeksi dividen ini bisa dikatakan akurat. Untuk memproyeksikan dividen, setidaknya kamu perlu mengetahui beberapa poin, seperti proyeksi pencapaian laba di tahun tersebut, rata-rata dividen payout rasionya berapa persen, berapa jumlah saham beredar, dan konsistensi pembagian dividen seperti apa. Nah, sebenarnya untuk pembahasan detail mengenai dividen, saya sudah membahasnya di ebook Strategi Nabung Saham. Di sana juga ada contoh kasus yang bahkan proyeksinya diambil dalam beberapa tahun ke depan. Ada juga berbagai simulasi dan skenario yang dibuat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Berikut ini contoh tampilan dari pembahasan di ebook Strategi Nabung Saham yang bisa teman-teman lihat. Nah, ini merupakan detail dari pembahasan inti di ebook tersebut. Nah, apabila teman-teman tertarik untuk membaca ebook tersebut, silahkan lakukan pembelian pada nomor WA yang tercantum di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Strategi Nabung Saham yang fokus kepada metode nabung saham. Kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.